Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara, kembali lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, kali ini memasuki ke dalam momen Hari Raya Idul Adha tentunya di tahun 2023 ini. Kalau di saat Lebaran Idul Fitri kemarin kita sudah ngobrol bersama dengan Habib Ahmad Al-Idrus tentunya yang sudah hadir hari ini. Dan untuk episode kali ini spesial mengenai Hari Raya Idul Adha dan juga keutamaan bulan Zulhijjah serta 10 hari pertama dan amalan istimewa yang bisa kita lakuin nih sahabat bicara pada bulan istimewa ini tentunya. Selamat datang Habib. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib. Kali ini Vira mewakili teman-teman generasi anak muda nih Bib, mau tanya-tanya tentang keutamaan bulan Zulhijjah Bib. Baik. Dan juga bagaimana sih memaknai Hari Raya Idul Adha gitu Bib. Baik. Masya Allah. Luar biasa nih pembahasan yang saya rasa penting ya. Iya Bib. Mudah-mudahan bisa memberikan pesan-pesan baik buat teman-teman pemirsa semua. Amin. Iya gitu. Bib, memaknai Hari Raya Idul Adha tentunya kali ini berbeda sama Idul Adha yang tahun kemarin, Bib. Mungkin momennya Idul Adha setiap tahun ada gitu, Bib. Benar. Tapi gimana caranya nih anak muda memaknainya beda tiap tahun, Bib? Oke. Baik. Memaknai Idul Adha sebenarnya begini. Idul Adha itu kalau di sebagian daerah ini mungkin kalau di Indonesia agak sedikit berbeda. Di tempat saya belajar misalnya di Damaskus dulu, Idul Adha itu lebih meriah dari Idul Fitri. Wow. Kalau di sini kan seakan-akan Lebaran Idul Fitri itu lebih Ya. wah gitu. Kalau Idul Fitri seakan semua itu wajib mudik, kalau Idul Adha enggak juga enggak apa-apa, kan gitu ya. Iya, Bib. Sebenarnya kalau di Timur Tengah sana Idul Adha justru lebih besar. Hari raya yang lebih besar itu Idul Adha. Kenapa? Karena buat mereka Idul Adha ini ada di Al-Quran perintahnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, wanhar ini sebenarnya adalah berkurbanlah. Artinya itu. Jadi hari raya Idul Adha itu juga Yaumun Nahar, hari pengorbanan. Nah, oleh karena itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri mungkin tidak spesifik disebutkan dalam Al-Quran, dia disebutkan dalam hadis. Sehingga buat sebagian orang Idul Adha lebih meriah, lebih besar, dan mereka memaknai Lebaran Idul Adha itu memang lebih dalam gitu ya. Kalau Idul Fitri kita berbicara tentang kembali ke fitrah, maka Idul Adha itu berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan ya, Bib. Ya, anak muda kan biasanya berkorban itu. Itu ya kali ini beda tapi ya, Bib. Berkorbannya bukan buat si dia. Nah, itu kalau buat si dia aja bisa berkorban, harusnya Ya. lebih utama lagi berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bib. Jadi kadang-kadang anak muda itu demi mengejar cintanya, mereka rela mengorbankan waktu. Betul, Bib. Ya, malam-malam diminta temenin beli nasi goreng, berangkat gas langsung. Pulsa habis langsung isi gitu, Bib, buat settingan. Masya Allah, isiin tolong pesenin ini langsung. Itu menunjukkan pengorbanan dia. Nah, padahal itu kepada makhluk dan hubungan yang sifatnya sementara. Adapun hubungan hamba dengan Tuhannya itu kekal dan abadi selama-lamanya. Tentu memerlukan pengorbanan yang lebih besar lagi gitu ya, Bib dong, ya. pasti begitu. Bib, bicara tentang Hari Raya Idul Adha berarti kan memasuki ke bulan Zulhijjah gitu ya, Bib. Benar. Apa aja sih, Bib, keistimewaan di bulan Zulhijjah ini? Bulan Zulhijjah banyak ya tentu ya kemuliaan dia adalah salah satu Ashhur al-Hurum, bulan yang dimuliakan dan diharamkan di dalamnya peperangan. Jadi ada 4 bulan dalam 12 bulan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini bulan yang dilarang terjadi peperangan di dalamnya. Jadi orang-orang sebelum Islam pun memuliakan bulan-bulan ini. Bulan Zulhijjah salah satunya. Ketika mereka perang, katakan begitu ya, tiba-tiba masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maka akan otomatis berhenti demi memuliakan bulan ini. Jadi ini bulan sudah dimuliakan sebelum Islam. Begitu juga bulan Rajab. Masuk bulan Rajab berhenti perang. Sehingga bulan ini dari awalnya memang sudah mulia gitu ya. Ditambah lagi kita bahas penamaannya dulu ya. Iya, boleh. Zulhijjah. Kenapa dinamai Zulhijjah?
Dzulhijjah dari segi bahasa, dzu artinya pemilik, al-hijjah ibadah haji. Jadi bulan ini adalah bulan yang di situ ada ibadah haji. Salah satu ibadah yang sangat besar. Ibadah yang dia ini menyatukan dari segala aspek ibadah. Gini, Vira, ibadah itu ada 3 jenis. Ada ibadah harta, ada ibadah fisik, ada ibadah hati. Harta contohnya apa? Sedekah, zakat. Itu kan titik beratnya kepada harta. Ada ibadah fisik, sholat, puasa, itu harus fisiknya kuat. Ada ibadah hati. Ibadah hati itu zikir. Orang nggak punya duit, fisiknya sakit, bisa nggak zikir? Bisa kan? Bisa. Karena dia hanya membutuhkan hati saja. Atau orang punya hati, sudah punya fisik yang sehat tapi nggak punya uang, bisa nggak dia bersedekah? Nggak bisa. Mungkin bersedekah dengan kekuatannya oke, tapi dengan harta dia nggak bisa. Ibadah harta dia nggak bisa lakukan. Begitu juga orang harta punya, ya, hati ada tapi fisiknya lemah, dia nggak akan puasa karena nggak mampu. Tapi haji menyatukan tiga-tiganya. Dia perlu harta untuk sampai ke tanah suci, dia perlu fisik yang kuat untuk Vira tahu sendiri kalau haji itu perjalanan kita, jauh, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, langsung lagi pergi ke Mina, lempar jumroh, besoknya begitu lagi, belum tawafnya, belum sa'inya, capek. Belum pas malam 10 tuh nginapnya di Musdalifah, itu kita tanpa, bukan di hotel nginapnya, di hamparan tanah begitu, beratapkan langit, beralaskan tanah. Merinding, Beb. Itu ibadah. Jutaan manusia semua tidur di situ dengan pakaian serba putih. Jadi memerlukan harta untuk sampai sana, memerlukan fisik yang kuat, dan juga memerlukan hati. Haji itu bukan hanya bicara tentang fisik, tapi dia juga harus menghadirkan hati, memaknai setiap prosesi ibadah hajinya. Sehingga bulan ini menjadi bulan yang mulia karena ada ibadah haji di situ. Dzulhijjah, bulan yang di situ ada ibadah haji. Kemuliaannya sangat banyak tentu. Kita ya banyak ya, kita bisa bicara tentang bagaimana hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk beramal soleh melebihi dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah itu amal ibadah, amal soleh paling dicintai oleh Allah di 10 hari ini. Kayak disarankan untuk berpuasa gitu ya. Disarankan untuk puasa. Bayangkan puasa misalnya ganjarannya apa, tahu nggak? Kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai 9, itu ganjarannya dosa setahun kemarin dan dosa setahun yang akan datang udah diampunin. Bahkan belum niat buat ngelakuin belum, gitu ya, Bib ya. Masih setahun ke depan ini kita nggak tahu apa dosa yang akan kita kerjakan. Nabi yang berbicaranya ini adalah wahyu dari Allah. Beliau mengabarkan, kalau kamu bisa 9 hari puasa, dosamu yang setahun kemarin dan dosamu yang setahun akan datang itu akan diampuni oleh Allah SWT. Itu bukan hanya kalau kita mau detail dalam memahami hadis. Jadi kalau kita baca hadis itu jangan sekedar gitu aja. Kita coba pahami. Berarti bukan hanya dosa kita diampuni, tapi ada jaminan kita akan hidup setahun ke depan. Iya enggak? Iya, Nabi mengatakan kamu akan diampuni dosamu yang setahun lalu dan setahun yang akan datang. Artinya apa? Kamu akan hidup sampai setahun yang akan datang. Di situ ada perpanjangan umur dari Allah. Ada jaminan bahwa kamu akan hidup sampai setahun ke depan. Iya kan? Itu kan kalau kita memahami lebih dalam lagi. Bayangkan itu amalan apa yang bisa menjamin dosa kita yang akan datang itu akan diampuni, kecuali berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Kalau tadi mengenai ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, di antara tadi puasa ya, Bib, puasa, haji, amal soleh lainnya. Terus kemudian berkurban juga ya, Bib ya. Tentunya berkurban. Tadi mengenai ibadah yang boleh dilakukan. Sekarang ke hal-hal yang sebaiknya gak boleh dilakukan. Ya, tentunya hal-hal buruk di bulan-bulan biasa lainnya juga tidak boleh dilakukan ya, Bib ya. Pasti. Cuma adakah yang lebih apa ya? Baiknya hal ini dihindari nih di bulan Dzulhijjah karena ini bulan lagi istimewa banget nih, Beb. Ya tentu seperti yang Vira bilang, apapun keburukan kita harus menghindarinya. Kita harus jauhkan apapun keburukan. Gini, mengapa kita harus
memberikan upaya lebih besar dibanding di bulan-bulan yang lain. Effort yang lebih besar gitu Effort ya yang lebih besar. Kenapa? Karena bulan ini bulan mulia. Kita berbuat salah katakan gini ya, ada orang mencuri di rumah dan mencuri di rumah Allah di masjid, kan akan lebih besar dosanya ketika mencuri di rumah Allah. Udah mencuri di rumah Allah di rumah gitu Allah ya, lagi, ya. berbohong dimanapun itu tidak baik. Tapi ketika berbohong dilakukan di Mekah, di Madinah, ya, itu tempat. Dari segi waktu juga di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, maka akan lebih besar akibatnya. Jadi kita harus betul-betul selain kita menghindari perbuatan dosa tadi, kita juga berupaya menjaga kemurnian dan kesucian bulan ini. Ini bulan yang mulia, jangan dikotori. Kalau dikotori, kita dosanya double. Udah dosa maksiat, dosa juga kita mengotori bulan yang mulia, bulan yang agung. Bib, sahabat bicara juga tentunya tadi Vira sebelum kita podcast sempat off air dan ngobrolin mengenai recharge iman gitu ya, Bib ya. Berarti bulan istimewa ini juga bisa dijadikan momentum untuk recharge iman kita nih, Bib ya? Pasti. Apalagi tadi sempat kita Vira singgung sedikit, mungkin kita bahas sedikit aja. Salah satu merecharge iman itu dengan berkurban. Kenapa? Karena di situ kita dilihat sama Allah. Mau nggak nih, kamu gimana iman kamu kepadaku? Mau nggak mengorbankan sebagian hartamu untuk kamu belikan hewan kurban? Hewan kurban itu, Vira, dia akan menjadi kendaraan kita untuk melewati sirat nanti. Coba Vira bayangkan nanti ada jalanan itu, gambarannya kata hadis disebutkan dia lebih tajam dari pedang dan dia lebih tipis dari rambut, untuk menggambarkan tingkat kesulitannya. Bawahnya itu api yang berkobar-kobar. Kita disuruh lewat situ. Nah, siapa yang berkurban? Kurbannya itu akan membantu dia melewati sirat tadi. Semakin dia berkorban lebih besar hewannya, dan tentu tingkat keikhlasannya juga harus dijaga, maka hewan tadi akan memudahkan dia. Saya coba kasih gambaran gini, kita disuruh ada katakan di mana ya, di gedung lah, antara dua gedung ada tali ditarik, kita harus lewat situ gitu kan, susah Bib, tapi dan tinggi pula. Terus misalnya gini, ya udah deh, itu di atasnya kita kasih tali juga, jadi kamu bisa pegangan, kan sangat membantu kan. Ada yang membantu kita jalan melalui kaki, tangan kita pegangan, tentu akan jauh lebih mudah. Iya. Artinya apa? Ada bantuan. Nah, hewan kurban itu akan membantu kita melewati sirat. Jalanan yang menyeramkan tadi akan terasa mudah karena ada bantuan di situ. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesar hewan kurbanmu karena dia akan membantumu melewati sirat. Itu yang pertama. Yang kedua, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kemampuan, walam yudhahi, tapi dia enggak mau berkurban, apa kata Nabi? Fala yaqrubanna musallana. Lebih baik enggak usah dekat-dekat dengan musalla kita. Ya Allah, kan sedih gitu ya. Loh, kamu udah dikasih kemampuan sama Allah. Ibaratnya kayak kalau bahasa di zaman kita nih, bahasanya gini yang supaya bisa dipahami. Lo kemarin beli tiket Argentina Indonesia bisa loh. Ya, tiket Coldplay juga. Coldplay bisa. Beli handphone yang jutaan bisa. Ya, ini baru mau ditanya nih, Bib. Iya, betul. Iya kan? Handphone puluhan juta yang terkini gitu kan, belasan juta, Bib. Bisa loh. Lah timbang kambing gitu ya, Bib. Kambing berapa? 2 juta, 3 juta. Ada yang mulai 2 juta. Iya. Bahkan 1, sekian juga ada. 3 juta, 4 juta. Ya tergantung kemampuan banyak kamu. Kelasnya gitu ya, Bib. Banyak kelasnya. Kamu mampunya 1 juta sekian, beli. Jangan seakan-akan kok berat gitu, padahal tadi dia akan membantu kita melewati sirat. Dan Allah tidak memerlukan itu daging hewan kurban kita. Allah nggak memerlukan darah yang mengalir, tidak. Tapi yang Allah perlukan ketakwaan yang di hati kamu. Kamu mau nurut apa enggak nih? Aku suruh, aku minta kamu berkorban sedikit loh, ya. Dan kalau kita ini mungkin yang jarang dibahas orang. Berkurban tadi kita udah bahas secara umumnya seperti itu, tapi kita coba dong, kita balik lagi ke sejarah kenapa kita disuruh berkorban. Ada pengorbanan seorang anak untuk ayahnya, Nabi Ismail. Disuruh sama ayahnya, dibilang sama ayahnya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Gimana menurut kamu?
Kalau di zaman sekarang ya Bib ya agak wow gitu Iya Bib kan? ya. Hah. Kita nggak disuruh korban anak loh. Kita disuruh korban hewan. Hewan. Itu Nabi Ismail bukan waktu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh udah asah dulu pedangnya. Udah diasah pedangnya dan sampai di leher bukan terus langsung diganti dengan domba, tapi sempat diginiin dulu Nabi Ismail. Masya Allah. Tapi Allah beri kekebalan di lehernya. Allah lihat dulu, nih Ibrahim benar nggak nih mau nyembelih anaknya. Sudah diasah tajam, si anak udah siap, udah rela, dan udah digoyangkan itu alat Bilah potongnya, pisau, bilah pisaunya beberapa kali, ternyata nggak terpotong dan kemudian Allah datangkan hewan domba untuk sebagai ganti. Dah, Masya Allah. korbannya ini aja. Ada pengorbanan seorang anak kepada ayah. Ayahnya gitu Coba ya, Bib. anak sekarang mana mau dia. Ya, jangankan disuruh dipotong, dipanggil aja kadang-kadang nggak nyaut. Gitu ya Iya Bib kan? ya. Sambil main HP kan. Iya, dulu. Nak, nak, tar dulu ini belum selesai. Jangankan disamperin ya Bib ya, Bayangin. disautin juga kadang enggak juga Enggak gitu juga. ya Bib ya. Itu kan pesan buat anak-anak, ya Allah, kamu tuh nggak disuruh berkorban nyawa. Harusnya nyawa pun layak untuk kamu korbankan untuk ayah ibu. Ini enggak. Ayo jaga adab akhlakmu di depan orang tua. Itu juga penting menjaga adab dan akhlak terhadap orang tua ya Bib. Pasti. Apalagi di bulan istimewa saat ini, bulan Zulhijjah. Benar banget. Bib, tadi kita sempat mention mengenai anak muda di mana mereka banyak mengeluarkan uang nih, fenomena sahabat bicara di mana mengeluarkan sekian juta untuk tiket konser, sekian belas juta untuk sebuah handphone gadget gawai gitu kan, dan juga tiket-tiket lainnya Bib. Ini erat kaitannya juga dengan anak muda nih Bib. Bagaimana harapan Habib tentunya kepada anak muda dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini Bib? Oke. Pesan mungkin untuk para anak muda. Ini saya sebenarnya masih muda juga nih. Iya Bib, betul. Muda Bib, muda. Iya. Jiwa muda, semangat muda. Pasti dong. Gini, pesan buat anak-anak muda, ayo dong kita katakan kemarin ada Coldplay, ada Argentina lawan Indonesia, Ya. belum lagi sempat ada konser apa tuh yang dari Korea itu. Ya, Ya, artinya dalam setahun itu ada beberapa banyak yang akan event, datang. ada beberapa event, dan banyak dari kalian yang mencoba untuk membeli tiket-tiket semua itu. Ini dalam setahun ada beberapa. Masa yang setahun sekali aja nih nggak bisa. Momentum ya Bib. Momentum. Ya, enak loh. Kamu itu akan dapat kemudahan lewati sirat. Ya, kamu akan dapat pahala yang begitu besar. Rezeki juga akan ditambah, pasti itu. Ya, kalau beli itu kan uangnya hilang. Beli tiket-tiket tadi kan. Iya Ya, gitu kan. hilang udah, selesai. Sekali nonton, sekali ketemu sama Selesai. jarak jauh ya Bib. Jarak jauh, desek-desekan. Ini enggak hilang uangnya. Ini Investment ya Bib. investasi. Dan dampaknya bukan hanya akhirat, dunia juga akan kelihatan nanti. Betapa kita akan mendapatkan hidup yang lebih nyaman. Dan yang kedua, untuk orang muda tadi ya sempat kita singgung sedikit tentang pengorbanan kita kepada kedua orang tua. Kita diminta untuk nurut, kita diminta untuk taat. Kalau kita bisa lakukan itu, maka konsekuensi dapatnya itu adalah yang pertama, anak-anak kita juga nanti akan jadi anak berbakti kepada kita. Amin. Kedua, kita akan mendapatkan dampak dari berbakti itu bukan hanya akhirat tapi di dunia juga akan langsung kelihatan. Banyak kok orang menjadi sukses atau kalau kita bicara agama, orang menjadi tingkatan wali hanya karena dia taat sama orang tua. Bukan hanya karena dengan dia taat kepada kedua orang tua. Karena ini satu hal yang memang sangat besar dan Allah menggantungkan ridhonya pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Walaupun Allah awalnya murka, kamu berbuat salah, tapi kamu pandai dalam menjaga perasaan orang tuamu, maka Allah akan lupakan kesalahanmu. Tapi kalau kamu pandai ibadah, tapi kamu tidak pandai dalam menjaga perasaan orang tuamu, maka Allah akan lupakan itu ibadah-ibadah tadi karena sakitnya hati kedua orang tua kita kepada kita. Na'udzubillah.
Itu dia sebuah teguran untuk Vira pribadi tentunya dan juga untuk sahabat bicara yang mendengarkan podcast episode kali ini dengan tema Hari Idul Adha di tahun 2023 tentunya. Kalau misalkan Vira boleh rangkum ya Bib ya, Baik, tadi baik. intinya bagaimana fenomena atau momen Idul Adha ini bisa menjadi momen kita untuk merecharge iman kita, di mana ibadah yang bisa dilakukan juga di antaranya bisa melakukan ibadah harta kita, ibadah fisik juga, dan ibadah hati, bagaimana kita membondingkan diri kita dengan Allah biar lebih erat lagi sahabat bicara. Habib Ahmad, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya sudah sama-sama, meluangkan untuk ngobrol lagi bersama Vira kali ini. Terima kasih banyak Habib. Sehat-sehat Vira dan tim semuanya. Amin, semoga Habib juga sehat selalu dan bisa ngobrol lagi nanti di episode selanjutnya ya Habib ya. Insyaallah. Dan sahabat bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti mug, tumbler, kemeja dan juga topi bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk sahabat bicara, untuk mengetahui kapan nih podcast Sabi ini tayang, tentunya setiap hari Selasa dan hari Kamis. Tapi untuk update informasi lainnya juga ikuti di berbagai platform sosial media kita seperti di Instagram Sahabat Ganjar 2024, di Twitter, di Facebook, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng channel YouTube ini. Sahabat bicara, Vira pamit undur diri dan narasumber Habib Ahmad. Terima kasih Habib. Sama-sama, terima Pamit kasih banyak. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Habib. Sama. Lebih ya, berapa? 20-an? 20? Aman Beb. Alhamdulillah lah. Iyalah. Kenapa? Oh, foto dulu. Oke, iya, buat iya. laporan. Boleh. Pakai lagi ini? Boleh. Enggak usah. Pakai lagi atau nggak usah Bib? Nggak Nggak usah ya. apa-apa. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak Habib. Ganti pakaian dulu.